Sahabat semua ya, jadi kalau ini gerinda tangan ya, gerinda tangan ini perlu dilakukan perawatan ya, jangan dipakai saja tidak pernah dirawat, ini tentu saja nanti cepat rusak ya. Nah, cara melakukannya perawatan antara lain adalah, jadi selain mengganti karbon brush kalau sudah aus ya, ini kalau dipakai terus lama-lama karbon brushnya habis. Nah, itu juga harus diganti karbon brushnya, jadi tidak hanya memakai-makai saja, tapi juga harus merawat ya. Antara lain karbon brush juga harus diganti. Jadi kalau karbon brush tidak diganti, nanti yang rusak itu adalah motornya ya. Bagian dalam itu ada motor, itu tergesek, gesekannya dengan besi ya. Jadi otomatis akan apa namanya itu rusak ya. Tetapi kalau udah pendek terus diganti itu otomatis jadi lebih awet ya, jadi tidak pernah bergesekan dengan besi. Jadi bergesekannya itu dengan karbon, namanya karbon brush. Jadi karbon itu lunak ya. Jadi kalau bergesekan dengan motor atau rotor, namanya rotor itu yang berputar bagian dalam, itu yang akan termakan tuh karbonnya ya. Kalau bagian rotornya tetap utuh. Nah ini begitu ya. Jadi, nah selain itu, jadi perlu dilakukan perawatan di bagian ini adalah gear-gear ya. Di bagian atas ini ada gear-gear yang berputar. Gear yang berputar itu bergesekan juga antar gear ya. Jadi antar gear bergesekan. Nah, melakukan perawatannya gimana? Jadi gearnya itu dikasih Vaseline begini ya. Dikasih Vaseline. Nah, untuk memberi Vaseline supaya nggak belepotan ke tangan itu bisa menggunakan cotton bud ya. Saya ada cotton bud, tapi mana? Nah, jadi begini bisa diambil, nanti dioles-olesin ke bagian gearnya. Nah, bagaimana cara membuka bagian gear ini? Yang pertama, perlu diingat, saya berkali-kali sudah mengatakan di video sebelumnya. Jadi, kalau mau membuka bagian atas ini, harus dibuka dulu bagian karbon brush ya. Karbon brush itu dibukanya dari bawah sini. Ini ada satu baut, kita buka saja. Ya. Jadi begini ya. Karena kalau karbon brushnya tidak dibuka, maka kalau ditarik ke atas karbon brushnya itu akan patah. Ya. Karena ada cekungan di bagian rotornya yang menempel ke karbon brush. Itu kalau cekungan namanya, artinya lebih cekung, kalau ditarik akan kegesek dan patah karbon brushnya. Nah, ini karbon brushnya di sini ada dua ya, di sini dan di sini. Ya, ada satu baut di sini yang harus dibuka. Nah, kita ngambil pinset dulu buat narik karbon brushnya ini ya. Jadi selain menggunakan pinset seperti ini, bisa juga menggunakan tang yang kecil ya, yang ujungnya lancip. Ada tang kecil ujungnya lancip, itu bisa digunakan. Nah, ini kita menggunakan pinset buat narik, kita copot dulu bautnya ya. Nah, ini sudah dibuka nih, kita tarik nih. Ini karbon brushnya ya. Jadi indikasinya karbon brush seperti ini. Ini kalau masih naik ke atas ya. Ini kalau sudah makin habis, ini makin masuk ke dalam. Makin masuk ke dalam, artinya udah mau habis. Nah, itu harus cepat diganti. Kalau kayak gini masih bagus ya, masih naik ke atas, masih full nih ya. Jadi kita tarik dulu. Ini agak kenceng ya. Nah, gitu ya. Nah, kita harus lepas dulu ya. Nah, itu kan di dalam itu, nah ada rotor ya. Rotor ini agak cekung. Posisinya agak cekung, kalau ditarik ke atas nanti kegesek nih bagian yang bawahnya. Ketarik ke atas patah ya. Jadi harus dilepas dulu.
Nah ini dibuka juga sini ya bautnya. Nah kita tarik dulu anunya, karbon brusnya. Agak kenceng nih kalau narik pakai obeng, miring ya. Nah, ini kalau sudah dilepas begini kita aman ya, aman ya, jadi aman untuk dibuka baut atasnya. Ini ada 4 ya. Nah ini kita buka bautnya 4 nih, keempat baut kita buka, agak panjang nih ya. Jadi di karbon brush sendiri totalnya ada 2 bautnya, belakang ini untuk buka bagian bawah ada 1 bautnya, yang atas ada 4, jadi semuanya ada 6 ya, 7, 4 sama 3 jadi 7, ada 7 baut yang perlu dibuka kalau mau memberikan grease. Ini dibuka atasnya begini ya, kita lihat gearnya ini seperti apa ya, gearnya kita lihat seperti apa. Udah dibuka. Nah ini aman ditarik ya, nah ini ditarik ke atas, lepas gitu. Nah itu, nah takutnya nih kalau sebenarnya pas narik ke atas dia ketarik gitu ya, kadang-kadang ketarik sininya nih ya, ketarik bagian ini. Kalau nggak ketarik nggak masalah ya, cuman kadang-kadang ketarik terus patah ya. Ketarik patah itu buat biar aman saja ya, biar aman. Kalau nggak ketarik nih, ini kan nggak ketarik nih, kalau mau dilepas itu, nah itu kenceng sih bawahnya ya, kenceng, nggak ada baut lagi sih, nggak ada baut, cuman ini agak kenceng. Nah itu ya, nah kadang-kadang ditarik ke atas, ini ketarik ke atas, nah ikut ketarik ini, nah ikut ketarik terus apa ini namanya patah. Nah ini juga bisa kalau memang bearingnya nih, bearing perlu dikasih pelumas ya, sebenarnya udah ada pelumas di dalam sih, tapi supaya lebih awet lagi nih bearingnya kita kasih pelumas ya. Ini kita bisa olesin pelumas ini biar lebih awet ya, jadi pelumasnya itu akan membuat bearingnya lebih awet, apanya Vaseline ya. Nah kalau sudah dikasih pelumas kita bisa masukin lagi ke dalam, nah itu rotornya. Jadi yang bergesekan itu bagian bearing-bearingnya itu ya, dan bagian bearing dan bagian gigi-giginya ya. Nah bearing dan gigi-gigi ini, gigi ya, gigi ini bisa kasih pelumas ini. Ini masih, ini soalnya udah dikasih pelumas sama saya, jadi sisanya masih ada yang waktu itu nih saya kasih pelumas lagi, kasih bearing apa, kasih grease lagi ya, dan atau stempet. Nah terus kemudian di bagian dalam ini juga ada gear tuh ya, nah ada gear yang berputar tuh. Nah itu gear ya, kelihatan tuh berputar ya. Nah itu gear itu juga kasih pelumas juga ya bagian gearnya, supaya gesekannya kecil, antar gear itu gesekannya kecil, jadi awet gerindanya ya. Kalau bergesekannya terlalu keras nanti masalah. Ini posisi ininya ya, kalau sudah kita masukin lagi begini, karena kita sudah beberapa kali buka mungkin ya apal ya. Nah kita pasin dulu supaya bisa masuk. Nah masuk ya, nah posisi ini sama ini ya rata, ini sama ini hitam, posisinya sama, baru kita pasang
bautnya sini. Nah, intinya gitu saja, memberikan pelumasan pada gerinda supaya gerindanya awet dipakainya. Nah, ini kita pasang keempat bautnya dulu ya. Jadi kalau sudah terpasang baru dikencangkan ya. Karena lubang-lubangnya kan perlu digeser-geser kalau belum belum dimasukkan, itu kadang-kadang kurang pas, jadi jangan terlalu kencang dulu, baru kita kencangkan kalau sudah masuk semua bautnya. Jadi ini perlu dilakukan perawatan ya, walaupun gerinda yang harganya mahal juga sama ya, harus dirawat seperti ini, kalau enggak nanti tiba-tiba rontok di bagian dalamnya ya, sama aja. Mau gerinda yang bagus juga kalau enggak dirawat nanti habis dan rusak gitu. Jadi memang perlu diganti. Selain dilumas juga karbon brush harus diganti ya. Mau yang bagus juga karbon brushnya habis juga kalau dipakai terus ya. Jadi itu harus secara periodik diganti. Nanti kalau misalkan tukang itu sudah hafal itu gantinya kira-kira berapa bulan, karena kan dia pakai terus gerindanya. Berapa bulan itu habis itu. Nah, ini kalau nggak dibuka bagian belakangnya itu nggak akan kelihatan itu karbon brushnya udah habis apa belum. Jadi satu-satunya cara mengecek karbon brushnya udah habis apa belum ya, bagian tutupnya nih yang di belakang ini atau di bawah ya, di bawah itu harus dibuka, nanti lihat itu posisi karbon brushnya bagaimana. Kalau sudah masuk ke dalam itu berarti sudah hampir habis gitu ya. Kalau masih di atas masih nongol itu rata, hampir rata sama permukaan ini, itu berarti masih panjang. Itu aja kan, itu karena ada yang ini modelnya itu ada yang menggunakan ada per yang ulir. Kalau ini kan per baja, macam-macam gerinda, tapi intinya sama saja begitu. Kalau masih nonjol ke atas itu berarti masih panjang. Nah, kita pasang tutupnya nih yang terakhir. Nah, kita untuk memasang tutup ini paskan ini nih lubang bautnya dengan yang ada di bagian gerinda itu ya. Karena lubang bautnya hanya satu, ini bautnya kan hanya satu, jadi harus pas di tempatnya. Kalau enggak nanti entah bautnya nempel kemana nggak tahu, nanti bisa konslet ya. Nah, begitu saja cara memberi pelumasan pada gerinda tangan dan sekaligus juga kalau mau mengganti karbon brush. Nah, begitu saja, semoga bermanfaat.